Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarin kenceng, kalau kepaksa nggak apa-apa, latihan jawab salah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syiyam wa huda lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha Illallah. Asyhadu an la ilaha Illallah. Ini kalimat maha. Orang-orang sakaratul maut, orang-orang yang gak sadar pengen nih kalimat ini dibunyikan dari lisan mulutnya. Mudah-mudahan ini kalimat terus melekat ketika kita berjumpa dengan sakaratul maut, Amin. berjumpa dengan Israel. Inilah yang bisa membuka miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha Illallah. Asyhadu an la ilaha Illallah. wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadar Rasulullah. faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jawab Allah yang paling peka yang ini. Padahal dari segi umur kayaknya di atas 70 tahun semua. Yang mau masuk surga yang ini duluan. Yang lain nggak tahu kesima apa keselak kolak gitu ya. Ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wah. Yakin kayaknya sebelah sini doang yang paling peka. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para jamaah hadirin, salat tarawih dan insyaallah akan dilanjut dengan witir. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam yang keberapa? Malam ke-15, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang terbaik. Amin. Ruku sujudnya yang terbaik. Amin. Doa-doanya yang terbaik. Amin. Hajat-hajatnya yang terbaik. Amin. Sampai Allah nanti mengijabah doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus guru saya Ustaz Abdul Rojak dan para pengurus jajarannya, para kiai, para ulama, para hujat, asatizah, ayah bunda, anak remaja yang hari ini hadir turut kumpul syiar dalam rangka kita untuk disapa Ramadan. Jadi hari ini kita minta disapa Ramadan karena Ramadan hadir membawa rahmat dan ampunan serta ikuminanar. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiganya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Rabbus semesta alam, mari sama-sama kita panjatkan karena kuasanya, karena ridhonya, karena kebesarannya ya Dzal Jalali wal Ikram. Hari ini mudah-mudahan Allah terus menemani perjalanan ibadah kita semuanya sampai selesai malam takbiran. Amin. Terawih bukan siapa yang awal selesai duluan. Terawih bukan siapa yang akhir selesai duluan, tapi terawih dalam sebuah hadis siapa yang mampu mempertahankan rakaatnya sampai malam takbiran, itu yang mahal. Ya, maka sepakati bukan yang awal selesainya, bukan yang akhir, tapi siapa yang mampu bertahan rakaatnya sampai selesai malam takbiran. Sepakat? Sepakat. Siapapun imamnya, mau takbirnya lama, belajar sabar. Mau fatihahnya cepat, kurangi kecepatannya.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan salawat kita, keteladanan kita dalam kehidupan baik rumah tangga, pekerjaan, mudah-mudahan kita terus berjuang untuk bisa melekat sifat-sifat kenabian sampai kita dikatakan sebagai insan-insan pilihan, manusia yang berlimpah keteladanan di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin. Firman Allah Al-Baqarah 183. Kita hanya meluruskan sharing kembali karena ayat ini pasti hafal. Ya, bareng sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina Alhamdulillah masih ada yang nyelamatin ayat, masih ada. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba diwajibkan atas kalian, kama sebagaimana seperti. Nih, gak yang perlu digaris bawah itu adalah kama sebagaimana seperti siapa orang-orang sebelum kalian berpuasa. Gimana sih orang-orang kalian sebelum berpuasa? Ustaz kita ngajarin berbuka puasa, ustaz kita ngajarin sahur, ustaz kita ngajarin puasa. Bapak kita pernah juga ngajarin puasa, ibu kita ngajarin puasa, kakek kita ngajarin puasa, ibu kita ngajarin puasa. Dari siapa lagi uyut kita? Daripada ulama, kiai, syekh, lanjut kemana? Sahabat, dari sahabat tabi'in, dari tabi'in sahabat, dari sahabat ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita merujuk sama bapak kita, kakek kita, dulu belum ada jam, dulu belum ada speaker, dulu belum ada beduk. Artinya apa? Beduk sudah ada, tapi waktu-waktunya kira-kira maksimal enggak. Dulu saya lahir 1982, SD kalau mau buka puasa itu keluar rumah melihat langit peteng gelap apa enggak. Patokannya gitu. Ada pohon gede beringin, bambu-bambu keluar tuh kalung kelelawar, itu udah tandanya buka puasa. Bayangin kalau besok kelelawarnya nggak keluar. Ya. Maka hayu kita contohnya kemana? Kamanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nih setiap sore Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena Allah ingin keluarga kalian di kantor, di mobil kumpul berdoa di saat-saat mustajabnya doa. Jangan di jalannya nyari takjil. Ibunya udah masak, kolak udah ada, keluar es teler nyangkut, cendol dibeli, es kelapa juga. Pak, bakwan pak, lontong juga. Apa yang harus terpelihara sebetulnya 17.30? Hayo kita beli lagi. Kenapa? Ini Ramadan hadir membawa rahmat, Ramadan hadir membawa ampunan, Ramadan hadir membawa ituminanar. Kalau kita puasanya setiap tahun begitu-begitu saja, Rasulullah bilang dalam sebuah hadisnya, kam min so'imin, akan kalian jumpai wahai Nabi orang-orang yang berpuasa begitu banyak. Laisa min siyamahi, mereka berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya tidak. 17.35 tulisan running tag di TV, ada tulisan bergaris tuh, selamat berbuka puasa. Tidak dibaca dalam kurungnya waktu ujung pandang. Orang Nurul Huda ikut dengan waktu Palembang. Batal enggak? Batal. Orang penyiar radio di hari awal pertama aja itu diprotes karena dia aja lebih awal 4 menit itu penyiar radio di DKI.
Ya, maka kita hati-hati. Makanya Allah ketika hadirkan tuh, ketika sore itu turun parsilis sama alaika midroro, aku turunkan hujan supaya hajat kalian, doa-doa kalian diijabah oleh aku. Masih aja pada keluyuran, masih aja nyari kolak. Padahal yang Rasul inginkan adalah apa? Air putih, kemudian apalagi kurma. Itu yang harusnya ada di rumah, di masjid-masjid ketika datangnya buka puasa. Karena itulah ittabi Rasul, yang terjaga terpeliharanya sunnah-sunnah kenabian. Cendol sunnah enggak, yang dapat batuk doang. Es teler enak, enggak akan terdaftar di akhirat, enggak. Tapi kurma merek apapun yang namanya kurma, mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 11, menjadi terpeliharanya sunnah-sunnah Rasul di bulan Ramadan itu. 17.50 bukannya makin mempertajam doa kepada Allah, mengumpulkan makanan, bukan makin tajam ngumpulin makanan. Tulisan saatnya kumandang, baru saatnya. Belum waktunya. Masjid Nurul Huda baru beduk, tolong tok, duknya belum. Itu lontong udah tanpa busana. Enggak. Ini biasanya ada yang balapan, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya belum. Itu bakwan sambal udah dimakan. Hajan belum kelar. Balapan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kira-kira apa tuh? Sate Madura, kambing. Ya, itu baru syahadat. Begitu hayya 'alal falah, kira-kira jenis makanan apa tuh yang nyangkut di perut? Hayya 'alal falah. Ini biasanya udah orang-orang yang maaf tidak kenal adab-adab buka puasa. Biasanya ini yang suka dengar dari masjid kalau komat. Ayo cepetan tuh udah komat, ntar dulu berdiri sulit, bergerak susah. Tipe-tipe inilah yang menjadi kalau berangkat terawih pasti akan milih imamnya di sono 23 apa 11. Kalaupun dijumpai Nurul Huda 11 masih juga ditanya cepet apa lambat imannya. Ditanya cepet apa lambat masih juga ditanya gimana Fatihahnya. Fatihahnya satu napas enggak, masih ditanya. Besok nyari juga tuh orang-orang yang tadi tidak punya adab. Saya mau nyari sholat tarawih yang imamnya enggak napas. Hati dong. Biar cepat kelar. Allah hadirkan kok sekarang ujian buat kita nikmatnya sholat. Surabaya ada yang sholat tarawihnya 23 rakaat selesai dalam waktu 6 menit 7 detik. Bayangin, ya Allah, ini makmumnya di atas 70 tahun semuanya. Saya yakin ini semuanya kloter akan mengupas tahiyat akhir aja. Kalau 23 rakaat dalam waktu 6 menit, bayangkan. Ya. Ini menyalahi pasal-pasal dalam sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak sah sholat seseorang apabila Fatihahnya berantakan para ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak enggak? Enak kan gue secepatnya, karena kenapa? Dia ngejar bilangan bukan ngejar ridho, rahmat, ampunan dan kemudian hikuminan nari. Padahal ketika kita baca Quran aja, warotilil Qur'ana tartila. Enggak apa-apa Fatihahnya yang lama, suratnya yang pendekin, karena Fatihah itu rukun wajib. Ayat itu sunnah. Mau imam baca juga Pak Haji Bi, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, sah. Yasin, Allahu Akbar, sah. Alif Lam Ra, sah. Lebih cepat lagi, Nun, sah.
itu Fatihah. Benerin Fatihahnya. Karena kalau sudah tadi kekenyangan, berdiri sulit, bergerak susah, udah bawaannya makruh aja. Imam lamaan dikit, lama. Karena bawaannya udah makruh. Terkorelasi dengan surat Al-A'raf nih, ayat perintah Al-Baqarah ini. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai orang-orang yang ketika dihampiri setiap tahunnya, yaitu bulan Ramadan, diturunkan rahmat, ampunan dan hikminannya, masuklah kalian ke dalam masjid dengan baju-baju yang indah, yang bagus. Makanya saya pilih yang bagus, yang paling mahal. Mau ketemu Ustaz Rojak yang di atas 1 juta. Kan kalau pakai bajunya 1 juta, amplopnya di atas 1 juta. Amin. Amin. Disinilah fungsinya orang-orang dermawan di sini. Itu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tadi masuklah ke dalam masjid. Ini 1 tahun saya isi di sini, pokoknya udah pada baru. Alhamdulillah, berarti ibu-ibunya memperjuangkan suaminya. Ya, kalau ibu-ibu udah biasa, dalam 1 tahun biasanya di pengajian majelis taklim ada 5 seragam, walaupun sampai Ramadan belum lunas. Ya, kenapa dia selalu hadir dengan apa girohnya? Maka ketika Allah firmankan surat Al-A'raf, ya bani Adam, wahai anak Adam, masuklah kalian fi zinati, dengan bagus, baju-baju yang indah supaya pede kita ibadahnya. Ya. Wa kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi puasa yang baik bagaimana Ustaz? Yang pertama, besok rubah. Saya bukan ngajarin, tapi Rasulullah kaifiatnya seperti apa, supaya apa? Rasul 9 kali Ramadan dijamin surga. Kita sudah 50 tahun, 70 tahun. Kalau seandainya tidak terdaftar kualitas Ramadan kita, perlu diperbaiki. Ada apa setiap tahunnya dihadirkan Ramadan, kenapa gagal? Ayo hadirkan. Air putihnya disiapin, kurmanya disiapin. Lalu ketika azan tiba, pimpin salah satu berdoa. Boleh istrinya, boleh anaknya, boleh bapaknya. Itu mustajab ya. Mustajab waktu-waktunya. Berdoa. Kemudian apa lagi? Rasul selama 9 kali Ramadan, Rasul tidak pernah melepas Qur'annya. Ini alhamdulillah nih, pas tadi saya masuk ke masjid, Qur'an pada dibuka di sini, cuman gak ada orangnya. Ya, nggak apa-apa, yang penting buka dulu deh. Ya, lemari-lemari sekarang yang tadinya Qur'annya dipajang, sekarang ada di meja tamu, ruang tamu, udah bagus, walaupun pindah tempat doang. Ya, nggak apa-apa, pahala pindahin. Ya, murotal-murotalnya sekarang yang sering kita dengar, ayo rubah kita. Lalu apalagi Rasul sahurnya di ujungkan, diakhirkan, ayo kalau sahurnya besok yang 4 lebih, maka jam 4 kita sahur yang paling baik. Kenapa? Paling bagus. Kenapa? Kita sudah mengikuti sunnah Rasulnya. Ya. Terlambat bagaimana? Air putih seteguk selesai. Ustaz, tantangannya ini besok bahaya nih. Pemerintah sudah memberlakukan boleh pulang kampung. Saya pesen, Al-Fakir pesan sama jamaah, ingat, Nabi selama puasa Ramadan 5 kalinya menghadapi peperangan yang dahsyat. Tidak pernah tercatat para sahabatnya dan nabinya, para pejuangnya, kodok batal puasanya gara-gara perang. Itu dihadapkan oleh Allah supaya apa? Kalian pulang kampung aja, lewat tol masih aja minum dan makan. Rasul walaupun ada ayat, ya, dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, di mana dulu perjalanannya? Sakitnya seperti apa? Kalau hari ini ayah di kantor melihat warteg buka, spanduknya ada ucap-ucap kaki, udah usah tergoda. Hadirkan ya Allah, dulu Rasul bulan Ramadan aja lagi peperangan, begitu teriknya, dahsyatnya, waktunya paling lama. Tidak batal, kita mah enak tidur, ruangannya AC, kasurnya spring bed. Apa yang menghalangi kita tidak sempurna puasa kita? Raja-raja dulu seenak-enaknya apapun, nggak ada kulkas, minumnya kalah sama orang Nurul Huda.
Kita harus maksimal seharusnya di Ramadan ini. Manfaatkan. Ya. Ketika adabnya, prosesnya, puasanya ngikutin Nabi, ngikutin Rasul, maka kita akan berjumpa dengan apa? La'allakum tuh. Kalau prosesnya, syahwatnya sudah dijaga, artinya apa? Ayah kalaupun jam 12 siang itu ada kolak, nggak mungkin ayah akan makan. Kurma, halal nggak kurmanya? Halal, tetapi belum waktunya. Kita mampu, kita bisa, maka ayo kita perbanyak kualitas Ramadan kita yang dulu-dulu sudah, yang mungkin ya Allah benar dulu mah jangankan nyari Google, nyari kajian susah. Kalaupun nyari ustaz harus ketemu ustaznya ke pondok pesantren tuh ngajinya dulu. Sekarang mah gampang, hampir setiap daerah kajian-kajian ada, setiap wilayah ada semuanya. Apa yang menutup diri kita untuk mendapatkan hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah takwa, rumah tangganya benar. Ustaz, bagaimana kalau seorang ibu, seorang istri nyicipin makanan? Ini ada pertanyaan tadi sore ke saya. Ya, ibu nggak usah khawatir, suami ibu ini adalah soleh semuanya, nggak pernah akan menghardik makanan. Walaupun ibu maaf nyicipinya kurang asin kayaknya, nyicipin lagi. Ini bukan nyicipin. Ya, nakar aja. Kenapa? Suami yang baik, orang Islam yang bagus, dia tidak pernah akan punya menghardik makanan. Mau istrinya bikin teh manis salah masukin garam ke gelasnya, seorang laki-laki yang baik, seorang imam yang bagus, seorang laki-laki yang soleh, dia tidak akan menghardik minuman yang salah masukin garam dari istrinya. Dia minum teguk, gimana ya, nikmat. Disisain dikit. Karena apa? Kebaikan, keberkahan dari suami yang taat yang baik, maka habiskan juga istri yang minum. Asin. Dikejar suaminya, dipeluk. Maafin sayang. Terjadi yang di sini disebut dengan keharmonisan rumah tangga. Kalau semuanya menjadikan problem, maka tidak akan idealis. Kurang, maka terjadi kesempurnaan. Karena apa? Itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak mungkin dia akan gagal dalam jual belinya, dalam usahanya. Gak mungkin dia akan mengurangi tahan timbangannya. Gak mungkin. Karena kenapa? Saya harus membawa hasil rezekinya lalu dikasih pada perut istri dan anaknya. Gak mungkin akan hilang keberkahannya. Maka itulah puncak daripada berpuasa. La'allakum tattaqun. Ibu-ibunya jangan sampai gara-gara belum beli baju baru pergi ke Tanah Abang, cuman muter dari lantai 1, 3, 4, 5 belum dapat, kalah sama tukang cendol. Bu, ayo bu, dingin, enak, sebab. Ya, hati-hati. Jangan punya prinsip walitukmilul iddah walitukabirullah, sempurnakan bilangannya, atau ayam mama duda nanti akan bilangan kodok kalau ketemu dengan umur yang Allah kasih buat kita. Kan bantalnya disengaja, bukan karena nifas, menyusui, melahirkan dan lain sebagainya. Ya, maka itu aja poin-poin yang terpenting di malam 15 ini. Insya Allah malam yang ketika kita masih kurang ibadahnya, hayo kuatkan supaya apa? Melekat organ tubuh kita, urat kita untuk terus ridho, gampang takbir, sujud dan rukunya kepada Allah. Ya, Rasul setiap harinya Rasulullah sholat 44 rakaat. Nih Ramadan hadir ke kita, 17 rakaatnya adalah sholat wajib, sunnah rawatibnya 12, tarawehnya 8, witirnya 3, tahajudnya 8, selesai 44 rakaat. Enggak terasa. Man qoma Ramadanan, barang siapa yang sholat malam dengan sunnah-sunnahnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dijamin oleh Allah, man qoma Ramadanan, barang siapa yang sholat sunnah di bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, wahtisaban dengan perhitungan yang mantap. Artinya apa? Waktunya yang tepat. Ya, tahajud, zuhur, sholat sih sholat, tapi belum tepat waktunya. Wahtisaban ghufira lahu, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Mata qaddama min zambi,
dosa-dosa yang sebelumnya, insya Allah. Dan semoga malam ini menjadi malam di saat Allah jadikan dosa-dosa kita diampunkan, dan jadikan malam ini Allah kau turunkan rahmat buat hamba-Mu, buat jamaah di sini, kau turunkan maghfirah-Mu, kau turunkan ikum minanarmu untuk segala hajat kita, doa-doa yang terbaik kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, candaan yang kurang berkenan, ada hadis dan ayat yang kurang qat'i. Al-fakir mohon ampunan langsung pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.